Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Syarifah Lisa Andriati, SHM Home. Kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ini merupakan salah satu perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga perjanjian ini sering disebut dengan perjanjian bernama atau benom kontrakten. Langsung saja kita bahas mengenai perjanjian ini, bagaimana karakteristiknya dan bagaimana pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli atau perjanjian jual beli, ini perjanjian yang paling banyak kita temukan. Sehari-hari, setiap hari orang melakukan jual beli. Sadar atau tidak sadar, orang melakukan perjanjian jual beli itu akan meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Siapa para pihak yang ada dalam perjanjian jual beli? Tentu saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Masalah hukum yang terkait dengan perjanjian jual beli yang dilakukan secara sederhana memang jarang dijumpai. Misalnya ketika kita ke warung, kita membeli makanan, minuman, dan segala macam dengan dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian nantinya kita akan menyerahkan uang secara tunai dan penjual akan menyerahkan barangnya. Akan tetapi lain halnya jika perjanjian jual beli ini dilakukan secara lebih rumit, di mana mungkin barangnya dalam jumlah besar, sehingga di sini harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya, kita harus mengetahui apa itu jual beli. Jual beli ini sendiri itu menggunakan istilah, dalam istilah Belanda disebut dengan koop en verkoop. Diatur di dalam 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi dalam hal ini perjanjian jual beli itu adalah merupakan suatu perjanjian. Berarti dia harus tunduk kepada syarat-syarat untuk membuat perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian karakter yang ada di dalam perjanjian jual beli, yaitu terdapat dua pihak. Pihak yang pertama disebut penjual, pihak kedua disebut pembeli. Jadi para pihak inilah yang ada di dalam perjanjian jual beli. Apakah para pihaknya hanya satu atau lebih dari satu orang? Penjual boleh satu orang atau boleh lebih dari satu orang. Pembeli juga demikian. Nah, sepanjang nantinya disebutlah pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, jadi tetap ada dua pihak meskipun jumlahnya mungkin bisa lebih dari satu. Kemudian di dalam unsur berikutnya dalam perjanjian jual beli, yaitu adanya barang yang menjadi objek jual beli. Barang ini itulah yang disebut dengan benda yang diatur di dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut dengan BW. Apa itu benda? Dijelaskan bahwa benda adalah barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, oleh karenanya, terhadap barang yang bisa menjadi objek jual beli adalah sebagaimana barang atau benda yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa dia harus dapat dikuasai oleh hak milik atau bernilai ekonomis. Kemudian, unsur yang berikutnya
dalam perjanjian jual beli, yaitu adanya harga yang telah disepakati. Jadi mengenai harga ini itu merupakan unsur yang harus ada. Kalau tidak ada harga, maka bukan jual beli namanya, yaitu hibah, pemberian. Nah, sehingga kita harus tahu unsur dari perjanjian jual beli ini harus harga. Dan bagaimana penentuan harga, itu pun nanti ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu dikenal berbagai macam jual beli. Yang pertama yaitu jual beli dengan percobaan atau coup of proof. Dalam jual beli dengan percobaan ini, pembeli baru akan memberitahukan kepastian atau tidaknya jual beli ini setelah pembeli mencoba terlebih dahulu barang yang hendak dibeli. Jadi dengan dicoba, apabila pembeli suka, maka kemudian pembeli akan melakukan jual beli. Tetapi apabila pembeli tidak suka, karena ini barang jual belinya itu merupakan jenis jual beli dengan percobaan, maka pembeli tidak dapat dipaksa untuk membeli barang tersebut. Nah, ini banyak kita temuin, mungkin di supermarket, mungkin di mall, di mana ada istilah barang jual beli dengan contoh, atau disebut dengan tester atau monster. Nah, tapi sekarang lebih banyak kita mendengar atau melihat tulisan-tulisan yang diam menyebutkan tester. Berarti barangnya bisa dicoba terlebih dahulu. Kemudian diatur juga di dalam pasal 1463 KUH Perdata bahwa jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh. Syarat tangguh ini sendiri diatur di dalam pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berarti di sini ada suatu keadaan yang menangguhkan lahirnya perjanjian jual beli. Jadi tidaknya jual beli itu setelah barang dicoba, kalau pembeli merasa cocok, dia akan meneruskan atau membuat kesepakatan untuk supaya lahirnya jual beli. Tetapi apabila pembeli tidak merasa cocok dengan barang yang telah dicoba, maka itu tidak menjadi masalah. Jadi sehingga berarti jual beli itu tidak terlaksana. Jenis yang kedua yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dikenal dengan jual beli dengan panjar atau disebut dengan istilah down payment. Jadi apa itu down payment atau kita biasa menyingkatnya dengan istilah DP. Jadi jual beli dengan panjar atau dengan DP adalah jual beli yang dilakukan dengan membayar panjar terlebih dahulu kepada si penjual sebagai tanda adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi mengikat terhadap jual beli itu melalui panjar yang diberikan. Karena bisa saja ini si pembeli ini belum mempunyai atau belum bisa melunasi barang yang hendak dibeli tersebut. Oleh karenanya, untuk sebagai tanda jadi, pembeli kemudian menyerahkan panjar terlebih dahulu. Nah, ini yang sering juga kita temui untuk mengenai jual beli dengan panjar ini sering terjadi di masyarakat. Kemudian diatur di dalam pasal 1464 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana jika pembelian dibuat dengan memberi panjar, maka tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Karena apa? Karena perjanjian jual beli itu telah lahir dengan kesepakatan dari pihak penjual dan pihak pembeli.
Jadi dengan kesepakatan bahwa yaitu diberikan panjar terlebih dahulu. Nah, nanti kemudian baru dilunasi untuk di waktu mungkin yang akan datang. Tetapi sudah melahirkan hak dan kewajiban di dalam suatu perjanjian jual beli. Oleh karenanya, ketika sudah memberikan DP, maka sudah sepatutnya lah pembeli kemudian tidak membatalkan perjanjian, ataupun penjual juga tidak membatalkan perjanjian. Apabila dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain bisa menuntut atas dasar dilanggarnya perjanjian jual beli. Kemudian terdapat suatu ketentuan di dalam pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditegaskan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Jadi bahwa jual beli ini bukan hanya terhadap barang yang sudah ada, tetapi barang yang baru akan ada itu juga sudah bisa menjadi objek jual beli. Misalnya padi yang belum bisa dipanen sudah bisa dibeli. Buah atau pohon yang belum berbuah, buahnya sudah bisa dibeli. Itu menandakan bahwa barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang baru akan ada di kemudian hari. Nah, jadi bisa dijadikan suatu pokok perjanjian dari jual beli. Selanjutnya, ketika ditanya pada detik kapan terjadinya jual beli. Jadi, saat terjadinya jual beli ini menentukan momentum lahirnya suatu perjanjian jual beli. Jadi, dikatakan di sini bahwa di dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga. Meskipun barang tersebut belum diserahkan ataupun harganya belum dibayar. Oleh karenanya, perjanjian jual beli itu telah lahir ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan mengenai apa? Yaitu mengenai unsur pokok jual beli atau unsur esensial jual beli, yaitu terkait dengan barang dan harga. Jadi hal ini merupakan salah satu asas di dalam hukum perjanjian yang bernama asas konsensualisme. Ini merupakan asas yang menjiwai hukum perjanjian, bahwa dengan adanya kesepakatan, maka sudah mengikat para pihak. Jadi perjanjian jual beli sudah terjadi pada detik terjadinya kesepakatan. Kemudian bagaimana barang dan harga ini tadi dalam perjanjian jual beli? Barang dan harga merupakan unsur pokok atau unsur yang harus ada di dalam perjanjian jual beli, sehingga sering disebut dengan unsur esensialia. Selanjutnya, terkait dengan barang apa yang bisa dijadikan objek jual beli ini. Jadi barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Tentu saja ini kembali kepada buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang benda atau Vanzaken. Jadi dikatakan bahwa dalam perjanjian jual beli yang harus diserahkan adalah benda. Benda dapat berupa barang atau dapat berupa hak. Itulah yang dikatakan objek hukum atau termasuk objek dalam perjanjian jual beli. Apa itu objek jual beli? Objek jual beli ini adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan atau vermogen. Atau vermogensrecht hukum harta kekayaan. Jadi
objek jual beli ini harus bisa bernilai dengan harta kekayaan atau bernilai ekonomis. Karena terhadap benda ada dua ketentuan, ada benda yang bernilai ekonomis, ada yang tidak bernilai ekonomis. Yang tidak bernilai ekonomis itu tidak bisa dijadikan pokok perjanjian. Contohnya bulan, bintang, udara yang bebas, itu tidak bernilai ekonomis. Jadi dia tidak bisa menjadi pokok suatu perjanjian. Kemudian di sini dikatakan juga di dalam pasal 1332 KUH Perdata yang isinya hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja, yang dapat menjadi pokok perjanjian. Oleh karenanya ini juga berlaku bagi perjanjian jual beli. Selanjutnya, mengenai harga. Jadi, apa itu harga? Harga adalah segala sesuatu jumlah yang berbentuk uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Jadi, bentuknya harus dalam bentuk uang. Karena kalau tidak dalam bentuk uang, dalam artian misalnya dibuat dalam bentuk barang, maka sudah terjadi pergeseran karakter suatu perjanjian, sehingga tidak lagi disebut dengan perjanjian jual beli, tetapi lebih kepada perjanjian tukar-menukar atau barter. Jadi ada barang dengan barang. Kalau jual beli, itu karakter yuridisnya adalah harus barang dengan uang. Nah, jadi ada dua karakter yang harus dimiliki ini tadi, mengenai harga, bahwa harus terdiri dari barang lawan uang. Jadi harga harus dalam bentuk uang. Kemudian dikatakan harga barang harus sepadan dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi nilai objek yang sesungguhnya dari jual beli tersebut. Jadi hal ini untuk apa? Jadi diperuntukkan untuk memperoleh harga yang pantas atau harga yang sesuai, sehingga ini melindungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan terhadap harga yang begitu rendah, serta melindungi penjual dari salah sangka atau dwaling, atau juga tipu muslihat. Sehingga penting untuk mengetahui harga yang pantas. Tidak hanya bagi penjual, tapi juga melindungi pembeli yang beritikat baik. Jadi pembeli yang beritikat baik inilah yang dilindungi oleh hukum, karena dia memang mengetahui harga yang pantas terhadap barang yang dijual beli atau barang yang dibelinya. Kemudian mengenai harga, siapa yang harus menetapkan harga? Di dalam perjanjian jual beli dikatakan bahwa harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi sekarang kita banyak melihat di dalam perjanjian-perjanjian yang bentuknya baku, bahwa harga ditetapkan secara sepihak. Itulah yang sering disebut dengan take it or leave it kontrak. Kalau mau silahkan, kalau tidak ya tidak usah beli di situ. Nah, misalnya di supermarket kita lihat ada harga yang sudah ditetapkan. Jadi tergantung pembeli ini sepakat atau tidak mengenai harganya. Nah, jadi dia tidak ikut menentukan, tetapi dia mempunyai kebebasan untuk apakah mau sepakat atau tidak. Itu di dalam pasal 1465 pengaturan mengenai harga. Kemudian harga beli tersebut itu harus dapat diperkirakan pihak ketiga, dan para pihak tidak terikat dengan perkiraan itu. Ini yang seringkali ketika para pihak ini tidak mengetahui harga yang pantas itu berapa terhadap objek jual beli, maka bisa meminta bantuan dari pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini nantinya akan melakukan perkiraan mengenai harga tersebut. Jadi misalnya kita terhadap satu bangunan, kita tidak tahu berapa harganya, biaya penyusutan mungkin dan sebagainya, maka bisa melalui pihak ketiga untuk menentukan harga.
Biasanya perusahaan-perusahaan appraisal atau appraisal company itu dia bisa menentukan harga karena dia bisa memprediksi harga yang pantas tersebut. Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli. Nah, jadi terdapat kewajiban penjual dan kewajiban pihak pembeli. Bahwa di sini pihak penjual itu mempunyai kewajiban utama, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Jadi dengan menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, maka itu merupakan kewajiban utama dari penjual. Meskipun banyak kewajiban-kewajiban utama yang lain. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban utama. Kemudian kewajiban utama lagi dari penjual yaitu harus menanggung kenikmatan yang tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang. Jadi penjual ini harus bisa menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan itu tidak mempunyai cacat tersembunyi. Dan apabila pembeli mengalami kerugian karena cacat tersembunyi itu, maka mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli. Nah, jadi terdapat kewajiban penjual dan kewajiban pihak pembeli. Bahwa di sini pihak penjual itu mempunyai kewajiban utama, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Jadi dengan menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, maka itu merupakan kewajiban utama dari penjual. Meskipun banyak kewajiban-kewajiban utama yang lain. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban utama. Kemudian kewajiban utama lagi dari penjual yaitu harus menanggung kenikmatan yang tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang. Jadi penjual ini harus bisa menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan itu tidak mempunyai cacat tersembunyi. Dan apabila pembeli mengalami kerugian karena cacat tersembunyi itu, maka pembeli itu dapat menuntut pihak penjual. Ini kewajiban utama. Sedangkan bagi pembeli itu mempunyai kewajiban utama, yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Jadi ini merupakan kewajiban utama. Karena unsur pokok dari jual beli ini adalah barang dan harga, maka harga itu harus dibayarkan pada waktu dan tempat yang ditetapkan. Jadi ini menunjukkan karakter bahwa hukum perjanjian bersifat mengatur. Jadi sepanjang para pihak sepakat dengan harga pembelian tersebut mengenai waktu dan tempat diserahkannya, maka itu berlaku bagi undang-undang bagi para pihak. Selanjutnya mengenai hak milik atas barang yang dijual belikan. Jadi apakah hak milik atas barang yang dijual belikan itu langsung berpindah kepada si pembeli. Nah, jadi untuk bisa memindahkan hak milik itu harus ada suatu perbuatan hukum lain yang disebut dengan penyerahan atau levering. Karena jual beli sendiri tidak langsung itu memindahkan hak milik. Jadi kesepakatan jual beli hanya melahirkan perjanjian. Peralihan kepemilikan harus ada suatu perbuatan hukum lain, yaitu namanya penyerahan atau levering.
Jadi ketentuan penyerahan atau levering ini itu diatur di dalam pasal 612, 613, dan 616 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena di sini di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur mengenai penyerahan terhadap barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud. Jadi hal ini menandakan bahwa jual beli baru berpindah apabila sudah dilakukannya suatu levering atau penyerahan. Levering atau penyerahan ini merupakan suatu perbuatan yuridis. Jadi guna memindahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan atau transfer of ownership. Jadi transfer of ownership ini sendiri itu diperlukan sehingga bisa memindahkan barang di dalam perjanjian jual beli. Kemudian sifat perjanjian jual beli juga dia bersifat obligatoir, yaitu perjanjian jual beli dia baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara penjual dan pembeli dan belum memindahkan hak milik. Oleh karenanya harus dilakukanlah levering atau penyerahan untuk bisa memindahkan hak milik atas barang. Demikianlah sekilas mengenai perjanjian jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.